ialah terpaut jarak 500 tahun lebih. Sekitar itu. Ini merupakan dalil bahwasanya syuhra wal istifadah itu tidak harus selalu ditampilkan dengan data yang berupa kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang kesalahan-kesalahan buku Ki Haji Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Kita lanjutkan kepada halaman 13. Halaman 12-13. Di sini Ki Haji Imaduddin dengan jelas dan sangat gamblang mengatakan bahwasanya Muhammad bin Ali Al-Uraidi ini periwayatannya terputus selama 131 tahun. Sekarang yang menjadi pertanyaan, dalam waktu 131 tahun ini, bagaimana cara menentukan sahih tidaknya nasab Muhammad bin Ali Al-Uraidi ke Ali Al-Uraidi? Maka Ki Haji Imaduddin di sini menjelaskan bahwasanya ini menggunakan metode syuhra wal istifadah. Ini sudah tidak konsisten ini berarti. Artinya sudah tobat. Sekarang kalau menggunakan syuhra wal istifadah, bagaimana kita cara membuktikan bahwasanya antara periwayatan Muhammad bin Ali Al-Uraidi itu terjadi syuhra wal istifadah? Dijawab seumpamanya, oh dari cucu-cucunya. Karena Ahmad bin Isa itu satu masa dengan Abu Nasr Al-Bukhari, pengarang kitab Sirru Silsilatil Alawiyah. Seumpamanya. Maka berarti di situ adalah menggunakan metode percaya terhadap Ahmad bin Isa. Seharusnya Ki Haji Imaduddin konsisten. Ketika yang dijadikan dalil ini dari internal, seharusnya dari Ba'alawi juga diterima kalau dari internal. Ini tidak. Dalam satu sisi ini mengambil dalil dari internal, di sisi yang lain menolak keras dalil yang datangnya dari internal. Ini yopo ini pemikirannya. Kok amburadul. Dan di penjelasan sebelumnya, dalam bab yang kedua, di situ dengan jelas Ki Haji Imaduddin ketika ingin mengkonfirmasi nasab yang jauh, maka kata beliau, itu harus dilihat daripada amudun nasab ijatnya. Kalau ditemukan amudun nasab, silsilahnya tersambung, maka harus dikonfirmasi dengan kitab-kitab ulama salaf. Ini rancu. Di atas mengatakan A, di bawah mengatakan B. Kita lanjut. Sekarang, apakah betul waktu 131 tahun itu adalah rentang waktu yang masih bisa untuk menelusuri nasab seseorang? Apakah betul seperti itu? Kita coba lihat di kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab. Tepatnya di halaman 47 yang dikarang oleh As-Sayyid Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Yang sekali lagi saya katakan bahwasanya kitab ini atau pengarang ini sering oleh Ki Haji Imaduddin dikutip di dalam bukunya. Namun sayang, sungguh sayang, ternyata beliau Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi tidak memihak terhadap Ki Haji Imaduddin. Seakan-akan cinta beliau bertepuk sebelah tangan. Justru Sayyid Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi
mengithbat nasab Ba'alawi. Kita baca langsung. Di sini, wala huwa bizamanin qaribin yatawaqqa'u fihi ittisalul ilmi bihi. Dalam kurung 100 amin mathalan. Ini jelas bahwasanya untuk yatawaqqa' fihi ittisalul ilmi bihi ialah 100 tahun. 131 tahun itu 1 abad lebih. Dan dalam kasus ini justru yang lebih berat ketika seseorang tersebut terpaut waktu yang pendek. Kalau terpaut waktu yang lama itu tidak lebih berat untuk menetapkan nasabnya. Seperti halnya yang terjadi pada klan Rabi'ah. Salah satu utusan mendatangi Rasulullah SAW, ditanyakan oleh beliau, manil qaum? Siapa kaum ini? Siapa anda sekalian? Mereka menjawab, qalu Rabi'ah, dari klan Rabi'ah ya Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Marhaban bil qaum. Beliau langsung mentarhib menyambutnya dan mengikrar nasabnya. Padahal dari Abdul Qais kepada Rabi'ah pada saat itu ialah terpaut jarak 500 tahun lebih. Sekitar itu. Ini merupakan dalil bahwasanya syuhra wal istifadah tidak harus selalu ditampilkan dengan data yang berupa kitab. Ini logika sederhananya kan seperti ini. Dalam menetapkan nasab itu butuh ruk'ah shahihah sebagai metode. Yang kedua adalah syuhrah al-mustafidah. Nah sekarang ketika kita mengatakan syuhrah wal istifadah ini harus dibuktikan dengan adanya kitab, ini terjadi daur nanti. Sedangkan kitab menjadi bukti adanya syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah adalah bukti, dapat dibuktikan dengan adanya kitab. Itu artinya ketika kitab ini tidak ada, maka syuhrah wal istifadah tidak ada. Kalau seperti itu, kenapa kok dibedakan oleh ulama nasab metode adanya kitab itu dan metode syuhrah wal istifadah? Seharusnya kan dijadikan satu. Ialah ruk'ah shahihah itu tok. Gak usah yang lainnya. Tapi di sini kenyataannya ulama nasab membedakan antara 4 metode itu sendiri. Ialah ruk'ah shahihah, asyuhrah al-mustafidah, al-i'tiraf al-mutadawil, kemudian tahqiqul muhaqqiq. Di situ jelas dibedakan. Oh, ada tahqiqul muhaqqiq. Tahqiqul muhaqqiq itu harus dibuktikan dengan kitab sezaman. Kembalinya ke kitab lagi. Buat apa ini membedakan, musonef? Ini kan pikiran yang rancu.